Hai teman-teman semua, kalian tahu nggak sih kalau kita bisa dapetin penghasilan dari internet cuma dengan nonton, subscribe, dan juga like video YouTube aja. Dan yang asiknya lagi, cara ini bisa dibilang cukup simple karena nggak membutuhkan skill sama sekali dan bisa dilakukan pakai perangkat apa aja, termasuk pakai handphone sekalipun. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu gimana caranya, simak terus video ini ya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi nyari penghasilan tambahan dari internet, tapi kalian nggak mempunyai skill atau kemampuan yang cukup memadai di bidang teknologi, kalian nggak perlu khawatir ya. Karena di video kali ini gue akan nge-share salah satu website berbasis micro worker yang bisa kalian manfaatin untuk dapetin uang dolar cuma dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan aja seperti subscribe channel YouTube dan juga nge-like video YouTube. Simple banget, jadi nggak perlu skill khusus sama sekali. Nah, dan nama website micro worker yang akan kita bahas kali ini adalah Sproutgigs ya teman-teman. Buat kalian yang mau tahu apa itu Sproutgigs dan juga gimana cara kerjanya, simak terus video ini ya. Nah, pertama-tama di sini kalian bisa langsung buka dulu aja browser kalian, bisa dari HP, komputer ataupun laptop, bebas ya, bisa dari perangkat apa aja. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal ketik aja nama website dari Sproutgigs-nya kayak gini nih, sproutgigs.com. Atau kalian bisa juga langsung aja klik link webnya yang ada di bawah ini ya, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Kalau udah, di sini kalian tinggal langsung klik enter aja. Nah, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dari website yang bernama sproutgigs.com. Nah, apa sih Sproutgigs ini? Jadi Sproutgigs ini adalah salah satu website berbasis micro worker yang menyediakan banyak banget pekerjaan-pekerjaan ringan yang bisa kita kerjain untuk mulai mengumpulkan cuan dari si website yang bernama Sproutgigs ini. Nah, contoh pekerjaan-pekerjaan ringannya itu kayak misalkan subscribe channel YouTube, kemudian nge-like video YouTube, dan masih banyak lagi. Nah, untuk bisa mulai mengerjakan tugas dan dapetin cuan di Sproutgigs ini, di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Lalu kemudian habis itu nanti di sini akan ada tombol Get Started yang ada di sini. Ini kalian tinggal langsung klik aja. Nah, kemudian habis itu nanti di sini akan ada kolom sign up atau kolom pendaftaran yang perlu kalian isi untuk membuat akun di Sproutgigs ini. Hal pertama yang perlu kalian perhatikan di kolom real name, di sini kalian wajib mengisi nama lengkap asli kalian ya teman-teman. Jadi kalau bisa namanya itu harus benar-benar nama yang real sesuai dengan identitas kalian nantinya. Karena pas nantinya ketika kalian mau melakukan pencairan dari sini, itu tuh biasanya akan memerlukan verifikasi KYC atau verifikasi identitas yang dimana nantinya identitas kalian itu harus sama dengan nama yang udah kalian masukin di sini. Oke, misalkan ini gua contohin nama gua ini ya, Junaidi Sinaga misalkan. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin aja alamat email kalian. Dan buat teman-teman yang mungkin nantinya pengen mencairkan pendapatan kalian dari sini menggunakan PayPal, kalau bisa alamat email yang kalian daftarin di sini adalah alamat email yang sama dengan akun PayPal kalian. Tapi kalau misalkan teman-teman nantinya pengen cairin pendapatan kalian itu nggak menggunakan PayPal atau nanti pengen cairinnya menggunakan kripto kayak Litecoin, itu kalian bebas ya isi alamat emailnya di sini, nggak perlu pakai alamat email PayPal kalian juga nggak apa-apa. Nah, di sini gue contohin gue ngisi alamat email gue yang ini. Kemudian habis itu kalau udah langkah selanjutnya di sini kalian tinggal buat password aja. Nah, untuk bikin password di Sproutgigs ini itu tuh minimal si password yang kalian bikin harus terdiri dari 8 karakter dan terdapat minimal satu huruf gede, kemudian ada huruf kecilnya, kemudian ada angkanya dan juga ada spesial karakternya. Oke, ini gua coba bikin password gua dulu. Kemudian habis itu kita konfirmasi ulang passwordnya. Nah, kemudian habis itu nanti kalau udah di bawahnya ini nanti akan ada kolom nickname. Nah, untuk nickname ini kalau bisa kalian isi nama panggilan kalian disertai dengan angka di belakangnya. Kayak misalkan ini ya, Junaidi 13 misalkan. Kemudian habis itu kalau udah di sini di kolom select country kalian tinggal klik, lalu kalian tinggal pilih aja Indonesia ya. Nah, kemudian habis itu kalau udah di bawahnya ini nanti ada tulisan select your profile type. Ini udah benar ya. Kalian tinggal checklist aja yang ini I'm a worker, yang bawahnya dikosongin yang I'm an employer-nya. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal checklist yang ini, lalu checklist yang ini. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik sign up aja. Nah, dan udah beres ya teman-teman. Setelah itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, almost there, Junaidi Sinaga, confirm your email and be part of the community. Nah, di sini kita diminta untuk memverifikasi akun kita dulu dengan cara klik link verifikasinya yang udah dikirimkan ke email kita. Oke, ini gua masuk dulu ke email gua, kemudian gua cari email dari Sproutgigs-nya. Ini belum ada masuk, coba gua refresh. Nah, ini udah ada email dari Sproutgigs, ini gua buka. Kemudian habis itu ini ada link verifikasi dari Sproutgigs-nya. Ini gue tinggal klik aja.
Nah, dan habis itu udah beres ya teman-teman. Di sini kita udah berhasil membuat akun di Sprout Gigs ini. Nah, kalau misalkan udah muncul tampilan kayak gini, untuk bisa mulai mengerjakan tugas-tugas ringan di Sprout Gigs ini, di sini kalian tinggal klik aja tombol Find Jobs yang ada di sini ya teman-teman. Ini kalian klik. Nah, nanti di sini akan ada beberapa syarat yang perlu kalian baca dulu sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan Sprout Gigs ini. Salah satunya ketika kalian menggunakan Sprout Gigs ini, di sini tuh nggak dibolehkan untuk menggunakan VPN, dan di sini juga kita nggak diperbolehkan untuk menggunakan banyak akun di dalam satu perangkat yang sama. Kayak misalkan kita bikin 5 akun di dalam satu komputer atau satu handphone yang sama, itu nggak diperbolehkan. Dan di sini seperti yang kalian lihat masih banyak juga aturan-aturan lainnya yang nggak boleh kalian lakukan dan harus kalian pahami dengan seksama ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian melanggar salah satu peraturan yang udah ditetapkan di sini, itu tuh nantinya si akun kalian bakalan di-banned ya teman-teman. Jadi kalau bisa sebelum kalian memutuskan untuk mulai bekerja di Sprout Gigs ini, kalian harap pahami dulu setiap peraturan yang udah ditetapkan di sini. Kalau misalkan kalian udah baca semuanya dan udah paham dan juga udah setuju dengan aturan mainnya, di sini kalian tinggal klik aja I agree. Nah, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan udah muncul tampilan seperti ini, untuk bisa mulai ngerjain tugas ringan atau pekerjaan ringan seperti subscribe channel YouTube atau nge-like video YouTube, di sini kalian tinggal klik aja kolom kategori yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti di sini kalian cari tulisan yang video marketing yang kayak gini. Kemudian habis itu di video marketing ini kalian tinggal klik. Lalu abis itu di sini kalian tinggal klik apply aja. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini ada beberapa tugas yang berhubungan dengan subscribe channel YouTube yang bisa mulai kalian kerjain untuk mulai dapetin bayaran yang udah ditetapkan di sini. Nah, untuk setiap tugas itu biasanya memiliki bayaran yang berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dari si penyedia pekerjaannya. Seperti yang kalian lihat di sini, untuk yang atas ini bayarannya $0,050 untuk satu kali subscribe aja. Atau kalau misalkan dirupiahin 0,050 ini dikali 14.500 itu sama dengan Rp725 ya teman-teman untuk satu kali subscribe aja. Dan kalau misalkan kita lihat yang di bawahnya, ini ada yang bayarannya cukup lumayan. Ini $0,140 atau kalau dirupiahin ini $0,140 dikali 14.500 itu sama dengan Rp2.000 untuk satu kali tugasnya. Nah, kenapa yang ini bisa lebih mahal daripada yang atas? Karena seperti yang kalian lihat ya, ini untuk tugasnya bukan hanya nge-subscribe aja, tapi di sini kita diharuskan untuk menonton, terus komen, kemudian habis itu nge-like plus subscribe. Makanya bayarannya cukup lumayan, Rp2.000 untuk satu kali tugas. Nah, untuk bisa mulai mengerjakan tugas yang ada di sini, caranya cukup simpel ya teman-teman. Misalkan, ini gue contohin ngerjain tugas yang di sini ya. Ini YouTube subscribe to channel, ini bayarannya 0,050 atau sekitar Rp700. Nah, kalau misalkan kalian tertarik untuk mulai ngerjain tugas yang ini kalian tinggal klik aja di sini di tugasnya. Ini gue buka tugasnya. Nah, kemudian abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Karena ini gua akun baru, jadi di sini biasanya kita diharuskan untuk mengisi data diri kita dulu secara lengkap sebelum kita masuk ke dalam tugasnya. Kayak misalkan ini ya, kita isi gender kita dulu. Kalau misalkan kalian cowok, kalian pilih male. Kalau misalkan cewek, kalian pilih female. Ini ya, ini karena gua cowok, gua pilih male. Kemudian abis itu kalau udah di sini nanti kita diharuskan untuk mengisi data diri kita seperti tanggal lahir kita ya teman-teman. Misalkan ini gua isi tanggal lahir gua, tanggal 1 bulan 1 2001 misalkan. Nah, kemudian habis itu kalau udah nanti di kolom your city yang ada di bawahnya ini kalian tinggal isi kota di mana kalian tinggal. Misalkan ini gue isi ya di Bogor. Nah, nanti ada pilihannya di sini nih. Ini Bogor, ada Bogor 2, Bogor Kidul, Bogor Kulon. Nah, ini gue pilih yang Bogor. Kemudian habis itu kalau udah, di sini nanti akan ada security question ya teman-teman. Security question ini adalah pertanyaan keamanan, yang dimana nantinya si pertanyaan keamanan ini bisa berfungsi untuk memverifikasi ulang apabila suatu saat kalian nggak bisa login karena lupa password. Nah, maka nanti si pertanyaan keamanan ini akan membantu kalian untuk bisa login kembali ke dalam akun kalian. Nah, kayak misalkan ini ya, cara ngisi pertanyaan keamanannya tuh kayak gini. Nah, di security question ini kalian bisa isi suatu jenis pertanyaan yang nantinya itu bisa kalian jawab di sini dan jawabannya itu hanya kalian sendiri yang tahu. Kayak misalkan ini ya, apa nama sekolah SD saya. Lalu kemudian abis itu di sini kalian tinggal isi jawabannya. Misalkan di SD 1 Mekarsari misalkan. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal klik save aja. Nah, setelah itu maka nanti di sini kalian udah langsung masuk ke tugas yang tadi udah kalian pilih yang ada di sini ya, YouTube subscribe to channel. Nah, di sini.
Nah, dan seperti yang kalian lihat ya, ini untuk tugasnya nanti akan ada muncul kayak gini. Ini kalian tinggal scroll aja ke bawah untuk ngeliat instruksi apa aja yang perlu kita lakukan untuk mulai mengerjakan tugas ini dan mendapatkan bayaran dari tugas yang ada di sini. Kayak misalkan ini nih. Ini ada instruksinya, what is expected from workers, apa yang diharapkan dari pekerja. Nah, jadi di sini tugasnya yang pertama kita diharuskan pergi dulu ke channel YouTube yang ada di sini ya. Go to https://youtube.com/startdrones. Nah, yang ini ya, Start Drones. Nah, untuk bisa masuk ke link yang ini si linknya kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy, lalu kita buka tab baru di browser kita, lalu kita tinggal pastein di sini si link yang tadi kita copy, kemudian kita tinggal klik enter. Nah, maka nanti secara otomatis kita akan langsung masuk ke dalam channel YouTube yang bernama Start Drones Corporation. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal lihat instruksi selanjutnya apa. Nah, untuk instruksi kedua di sini kita diharuskan untuk mensubscribe si channel YouTube tersebut. Nah, di sini kita tinggal masuk ke channel YouTube-nya. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik aja subscribe di sini. Nah, udah beres ya teman-teman. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kita tinggal lihat lagi instruksi selanjutnya apa. Nah, instruksi yang ketiga di sini kita nggak diperbolehkan untuk unsubscribe. Jadi ketika kita udah subscribe, di sini kita nggak diperbolehkan untuk unsubscribe ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu setelah kita udah nge-subscribe si channel YouTube-nya, kemudian langkah selanjutnya di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Di sini kan ada tulisan required proof that as was finished. Jadi di kolom ini kita diharuskan mengirimkan bukti bahwa kita udah melakukan pekerjaan kita dengan benar. Nah, di sini ada beberapa bukti yang dia minta. Yang pertama, di sini dia minta username dari akun YouTube kita yang kita pergunakan untuk nge-subscribe ke channelnya. Kemudian habis itu bukti yang kedua adalah bukti screenshot bahwa kita udah melakukan subscribe menggunakan akun kita tersebut ke dalam si channelnya. Nah, kemudian habis itu untuk cara mengirimkan buktinya, di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Kemudian habis itu di kolom yang ke-1 ini, di sini kan ada tulisan username you use to sub atau nama username di YouTube kita yang kita pergunakan untuk nge-subscribe ke channelnya. Nah, di sini kita tinggal isi aja username dari channel YouTube kita. Nah, di sini gue kebetulan pakai username channel YouTube gue itu namanya Pencari Peluang ya, nama akun channel YouTube gue yang gue pergunakan untuk nge-subscribe ke si Start Drone ini. Oke, jadi di sini gue tulis username-nya Pencari Peluang. Nah, kemudian habis itu kalau udah di kolom yang kedua dia minta bukti screenshotnya ya, screenshot bahwa kita udah mengerjakan tugasnya sesuai dengan yang dia inginkan. Oke, ini gue screenshot dulu buktinya. Gua di sini pakai snipping tool ya untuk screenshotnya. Kalau misalkan kalian ngerjain dari HP, kalian tinggal screenshot aja dari HP kalian. Ini gua karena dari komputer, jadi di sini gua untuk screenshotnya menggunakan snipping tool. Ini gua screenshot buktinya dari sini sampai sini. Sip. Terus habis itu ini gua save. Nah, kemudian habis itu setelah gua save, ini gua close lagi, lalu gua tinggal balik lagi ke Sprout Geeks-nya yang tadi. Kemudian habis itu di sini gua tinggal upload aja bukti screenshotan gua tadi. Oke, ini dia bukti SS-nya, gue langsung upload aja. Nah, kemudian habis itu kalau udah beres, nanti dia di sini juga ada minta bukti tambahan ya. Optionally send a comment. Jadi di sini dia juga minta komen ya. Kalau misalkan kita komen, kalian bisa taruh di sini jenis komen kita itu kayak apa. Nah, tapi di sini tulisannya itu optionally ya. Jadi nggak wajib kalau misalkan kalian mau ngasih komen juga di dalam video YouTube-nya, kalian bisa taruh jenis komennya kayak gimana di sini. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen taruh komen juga nggak apa-apa. Ini nggak wajib. Yang wajib itu di sini sesuai instruksi aja. Yang nomor 1 sama yang nomor 2. Kemudian abis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik aja tombol submit proof yang ada di sini. Nah, dan abis itu udah beres ya teman-teman. Di sini akan ada muncul tulisan Great Task Submitted Successfully. Ini kita langsung klik aja back to worker page yang ada di sini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ketika kita berhasil mengerjakan tugas yang ada di sini, nanti si saldo kita dari hasil pengerjaan tugas tersebut yang sebesar $0,05 tadi, itu akan langsung masuk ke saldo pending kita yang ada di sini. Nah, dan perlu kalian perhatikan, untuk saldo yang masih ada di kolom pending ini tuh belum menjadi saldo kita sepenuhnya. Si saldo ini baru akan menjadi real milik kita sepenuhnya kalau misalkan si saldo ini udah pindah ke kolom saldo earn yang ada di sini nih. Nah, kapan si saldo pending ini pindah ke saldo earn yang ada di sini? Itu tuh biasanya tergantung dari si penyedia pekerjaan tersebut memeriksa tugas kita. Kalau misalkan si penyedia pekerjaannya atau si pemilik channelnya udah meriksa bahwa si tugas yang udah kita kerjain itu semuanya benar dan sesuai dengan yang dia inginkan, biasanya itu dalam waktu 1 hari saldo pending ini langsung pindah ke kolom earn yang ada di sini, nggak akan makan waktu lama gitu.
Nah, dari pengalaman gue ya, si saldo pending ini biasanya tuh paling lama 2 minggu dia baru pindah ke kolom earn yang ada di sini. Jadi biasanya nggak pernah lebih dari 2 minggu, kalian tinggal tunggu aja. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan si saldo pending ini udah pindah ke kolom earn yang ada di sini, maka si saldo tersebut yang udah ada di kolom earn ini udah murni menjadi pendapatan kita dan nggak bisa diganggu-gugat lagi, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan udah masuk di kolom earn sini, kemudian kita pengen withdraw atau mencairkan pendapatan tersebut, caranya gimana bang? Nah, caranya cukup simpel. Di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom wallet yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Dan untuk bisa mulai mencairkan pendapatan kalian yang misalnya nanti udah masuk atau terkumpul di kolom earn ini, kalian tinggal klik aja tombol request withdrawal yang ada di sini. Nah, ini kalian klik. Nah, maka habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya, ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi ketika kalian mau mulai melakukan pencairan di Sproutgeeks ini. Salah satunya adalah di sini buat kalian para akun baru, itu tuh kalian baru bisa melakukan withdraw setelah 7 hari dari sejak pertama kali kalian membuat akun. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu syarat selanjutnya yang perlu kalian perhatikan di sini adalah di sini kalian juga harus menolkan interval timer kalian supaya kalian bisa melakukan withdraw. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini kan ada tulisannya your task interval timer must be 0 to withdraw. Jadi kalau misalkan interval timer kalian belum 0, itu kalian belum bisa melakukan withdraw dari si Sproutgeeks ini. Nah, interval timer itu apa sih bang? Nah, jadi interval timer itu adalah yang ini ya, yang ada di pojok kanan atas ini nih. Yang ini nih, yang ada tulisannya 180S. Nah, caranya supaya si interval timer kita yang sebanyak 180 second ini bisa menjadi 0, di sini kalian harus mengerjakan minimal 18 tugas di Sproutgeeks ini dengan baik dan benar ya teman-teman. Maka nantinya dari setiap satu tugas yang udah berhasil kalian kerjakan, maka si interval timer kalian ini akan otomatis berkurang sebanyak 10 interval timer. Jadi kalau misalkan di sini tertera 180 interval timer, sederhananya kalian harus mengerjakan sebanyak 18 tugas dengan baik dan benar. Atau kalau dikonversi ke dalam interval timer itu tuh setara dengan 180 interval timer. Gitu teman-teman. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian ngerjain tugasnya asal-asalan, kayak misalkan nih tugas yang tadi gua kerjain, kalian udah klik subscribe, kemudian besoknya kalian unsubscribe lagi. Nah, kalau misalkan si penyedia tugas atau si pemilik channel tersebut ngelaporin kalian ke Sproutgeeks-nya, dan ternyata kalian terbukti nge-cheat atau curang cara mainnya, maka nanti otomatis kalian akan dapat sanksi berupa penambahan interval timer gitu teman-teman. Jadi kalau bisa kalian ngerjain tugasnya ini sesuai dengan apa yang udah diinstruksikan di sini gitu. Kalau misalkan kalian ngerjainnya asal-asalan atau nggak sesuai dengan yang diinginkan, kalian akan dapat sanksi berupa penambahan interval timer yang dimana nantinya kalau interval timernya nambah ya kalian bakalan sulit untuk melakukan withdraw gitu teman-teman. Jadi usahain kalian ngerjain tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan yang udah diinstruksikan di sini supaya interval timer kalian menjadi 0 gitu. Yang dimana nantinya kalau udah 0 ini kalian udah bisa melakukan withdraw dari si Sproutgeeks ini gitu. Nah, kemudian habis itu syarat selanjutnya yang di sini perlu kalian perhatikan adalah di sini untuk minimal withdraw dari si Sproutgeeks ini adalah sebesar $5 ya teman-teman. Kalau misalkan si saldo kalian belum mencapai batas $5 di kolom earn kalian yang ada di sini, maka kalian itu belum bisa melakukan proses pencairan dari si Sproutgeeks ini gitu teman-teman. Nah, kemudian abis itu di sini perlu kalian perhatikan juga untuk setiap proses withdraw yang udah kalian lakukan dari si Sproutgeeks ini, biasanya itu akan diproses kurang lebih selama 10 hari kerja ya teman-teman. Jadi emang agak lama. Nah, tapi sekalipun agak lama, si Sproutgeeks ini 100% terbukti ngebayar ya teman-teman. Nah, just info buat kalian ya, si Sproutgeeks ini dia tuh sebelumnya bernama Pico Workers ya, dan sekarang dia sedang ada update besar-besaran dan juga penambahan fitur dan juga peralihan beberapa saham ke perusahaan lain, sehingga dia sekarang berubah namanya menjadi Sproutgeeks gitu teman-teman. Dan untuk proses pencairannya sendiri dia tuh kurang lebih hampir sama kayak di Pico Worker. Cara pencairannya dia bisa pakai PayPal, bisa pakai kripto berjenis Litecoin, dan bisa juga pakai Payeer dan lain-lain gitu. Nah, untuk proses pencairannya sendiri mulai dari awal sampai akhir ini tuh sebelumnya udah pernah gua bahas lengkap di video gua sebelumnya yang ada di sini ya. Kalian bisa klik aja link videonya yang ada di situ. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu just info lagi buat kalian. Untuk pekerjaan di Sproutgeeks ini juga terbilang cukup banyak ya. Jadi selain pekerjaan seperti subscribe channel YouTube dan juga nge-like video YouTube, di sini juga ada banyak jenis-jenis pekerjaan lainnya yang mungkin bisa cocok untuk kalian kerjain untuk nambahin penghasilan earn kalian yang ada di sini. Seperti yang kalian lihat di sini ya.
Ini gue balik ke halaman jobs-nya. Nanti di halaman jobs ini kalian tinggal klik aja di kolom kategori yang ada di sini. Nanti di sini akan ada banyak jenis-jenis kategori pekerjaan yang mungkin nanti bisa cocok untuk mulai kalian kerjakan. Kayak misalkan di sini ada pekerjaan yang berhubungan dengan Telegram, Discord, TikTok, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi. Tentunya nanti bayarannya juga beda-beda ya, tergantung dari tingkat kesulitan setiap pekerjaan yang ada di sini. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekian ya tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung dan ada yang pengen ditanyain seputar video kali ini, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!